Salam Pancasila, salam NKRI, dan salam semangat bagi kaum milenial. Tema kita kali ini adalah 9 kecerdasan kaum milenial sebagai modal dalam berpolitik. Ada 3 alasan mengangkat tema ini. Yang pertama, sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap semangat perpolitikan kaum milenial. Kita berikan ruang yang istimewa kepada kaum milenial. Dalam ruang inilah mereka akan mengekspresikan diri sebagai politisi-politisi hebat yang mencintai masa depannya, mencintai sesamanya, dan mencintai bangsanya. Alasan kedua, agar semakin banyak kaum milenial yang terjun di dalam politik. Kaum milenial bukan hanya objek politik, tetapi kaum milenial merupakan subjek politik. Kehebatan kaum milenial bukanlah untuk dirinya sendiri. Kehebatan mereka sangat berarti kalau dipersembahkan bagi kebaikan bersama. Alasan ketiga, agar tercipta kolaborasi perpolitikan kaum milenial dan kaum tua. Kaum tua atau generasi tua mempunyai kelebihannya. Generasi milenial juga mempunyai kelebihannya. Ketika kelebihan-kelebihan ini dikolaborasikan, maka akan menghasilkan buah-buah politik yang berkualitas. Berikut saya akan uraikan 9 kecerdasan itu. Dalam konteks kita, kecerdasan merupakan kemampuan manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan menguasai pengetahuan terkini. Sebagian besar kaum milenial adalah orang yang berpendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Melalui pendidikan inilah mereka akan memperoleh pengetahuan terkini sesuai dengan bidang akademiknya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Mereka belajar ilmu komunikasi terkini, mereka belajar ilmu politik terkini, mereka belajar ilmu sosial terkini, dan lain-lain. Tentunya pengetahuan ini sangat berguna baik bagi mereka maupun bagi masyarakat. Maka tidak heran banyak kaum milenial yang diterima di tengah masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat ini sangat baik untuk kepentingan politik. Kaum milenial bisa sebagai agen pembangunan dan kaum milenial bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. 2. Kecerdasan menguasai IT. Menguasai IT bagi kaum milenial merupakan sebuah keharusan karena mereka digembleng, diproses di era globalisasi di mana IT merupakan infrastruktur utamanya. Teknologi dan informasi mempermudah proses kerja, mempercepat proses kerja, mengurangi biaya dan mendekatkan jarak dan memaksimalkan hasil. Politik membutuhkan penguasaan teknologi dan informasi, wilayah yang luas, kerumitan kerja yang tingkat tinggi, dan sejumlah persoalan-persoalan yang mendesak akan terjawab dengan hadirnya teknologi dan informasi. 3. Kecerdasan fisik yang kuat. Pada umumnya usia 20 tahun ke bawah, manusia belum disentuh dengan penyakit yang berbahaya. Dan usia 30 tahun ke bawah, metabolisme manusia masih normal. Artinya manusia umur 30 tahun ke bawah, fisiknya masih sehat atau kuat. Dan usia 30 tahun ke bawah ini tergolong dalam kelompok kaum milenial. Fisik yang sehat dan kuat terlihat pada aktivitas harian yang energik, fokus dan konsentrasi pada pekerjaan, dan memaksimalkan penggunaan fisik pada saat-saat yang dibutuhkan. Aktivitas politik membutuhkan fisik yang sangat kuat dan sehat.
dan kekuatan ini tidak bisa tergantikan. Keempat, kecerdasan inovatif. Kecerdasan inovatif kaum milenial terlahir karena banyaknya tantangan yang mereka hadapi. Tidak ada inovatif, mereka kalah. Inovatif dituntut karena tidak ada lagi usaha-usaha baru yang mereka ciptakan. Inovatif dalam konteks ini artinya menambah atau memberi unsur baru pada usaha-usaha yang lama. Misalnya sambil makan menikmati panorama. Politik membutuhkan inovasi-inovasi, baik dalam hal strategi, program kerja, sosialisasi, konsentrasi, konsolidasi, dan lain-lain. Inovasi dalam politik akan membawa makna yang ganda. Inovasi dalam politik membuat politik itu bervariatif dan selalu banyak cara dan tidak membosankan. Kelima, kecerdasan visioner. Kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh orang muda adalah dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Orang muda harus meraih apa yang menjadi visinya dalam hidup. Meraih visi tidaklah gampang. Kaum muda atau kaum milenial mengorbankan kenikmatan jangka pendeknya. Kaum milenial harus mengendalikan diri dari godaan-godaan zaman. Kaum milenial harus fokus pada pekerjaan-pekerjaannya. Kaum milenial harus merawat potensi dan profesinya. Dalam politik, kecerdasan visioner ini sangat dibutuhkan. Politik mempunyai visinya. Politik mempunyai tujuan jangka panjangnya. Kaum milenial mempunyai kecerdasan ini. Dengan kehadiran kaum milenial sangat mendukung terwujudnya visi dalam berpolitik. Keenam, kecerdasan berbudaya. Tak dapat dipungkiri keterlibatan kaum milenial dalam event-event budaya. Mereka mengambil peran yang sangat penting. Bahkan mereka dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mewariskan kebudayaan. Keterlibatan ini menunjukkan kecintaan, penghargaan dan junjungan mereka terhadap nilai-nilai budaya. Dalam event budaya, kemasan-kemasan kaum milenial membawa pembaharuan, membuat budaya semakin modern, membuat budaya semakin terpesona. Politik kita adalah politik konteks, politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma budaya. Norma-norma budaya menjadi fundamen dalam berpolitik. Dengan demikian, kecerdasan berbudaya dari kaum milenial merupakan modal yang paling besar dalam berpolitik. 7. Kecerdasan beriman. Kecerdasan beriman bukanlah kecerdasan yang terbentuk sesaat atau instan. Sejak lahir, kaum milenial dididik dan dicintai dalam keluarga dengan nuansa iman. Dalam meraih cita-cita pun, iman menjadi pegangan yang sangat kuat. Kita pun menyaksikan orang muda kreatif dan inovatif dalam perayaan-perayaan agamanya. Mereka juga mendalami imannya dengan terlibat dalam organisasi-organisasi agamanya, misalnya OMK, THS, THM, Remaja Masjid, dan lain-lain. Tentu semua ini merupakan tanda bahwa kaum milenial mempunyai kecerdasan beriman. Politik membutuhkan praktisi-praktisinya yang beriman. Iman sebagai motivasi, iman sebagai proteksi, iman sebagai kompas memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 8. Kecerdasan idealis. Orang muda mempunyai kecerdasan idealis. Mereka sangat percaya dengan gagasan-gagasan besar dan berusaha untuk mewujudkannya. Mereka bertindak sesuai dengan pengalaman-pengalaman empiris, pemikiran dan cita-cita. Mereka sangat menjunjung tinggi kebaikan umum atau kebaikan bersama. Mereka optimis dan penuh pengharapan. Idealis kaum muda dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungannya. Dalam politik, idealis sangat dibutuhkan. Idealis membuat politik dapat fokus pada apa yang ingin dicapai. Idealis juga membuat politik harus terencana. Dan idealis membuat politik akan bekerja keras mencapai tujuannya. 9. Kecerdasan berwawasan luas.
Wawasan luas artinya mempunyai pengetahuan-pengetahuan lain selain pengetahuan akademik dan pengetahuan profesi. Contoh, ahli pertanian mempunyai ilmu hukum, ahli sastra mempunyai pengetahuan manajemen dan akuntansi, dan lain-lain. Beberapa ciri kaum milenial berwawasan luas. 1. Kaum milenial suka dengan hal-hal yang baru. 2. Kaum milenial selalu menghargai ilmu. 3. Kaum milenial selalu merasa penasaran. 4. Kaum milenial sering introspeksi diri, dan lain-lain. Politik membutuhkan pelaku yang berwawasan luas. Dengan wawasan yang luas, dalam politik kesejahteraan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan wawasan luas, politik juga akan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Dengan wawasan luas, politik akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih rasional. Demikian pencerahan saya, semoga bermanfaat terutama bagi kaum milenial.